podcast Farmasi Bicara. Nggak kerasa ya, sekarang udah memasuki episode 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 50 istilah medis sistem kardiovaskular. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Citra Farita sebagai host, dan di sebelah saya ada narasumber favorit dan setia kita, yaitu Kak Lira. Halo semuanya, wah bener nih, udah gak kerasa, udah ke episode yang ketiga dan saya masih terus nemenin kalian. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Kak Citra, kalau hari ini kita akan membahas 50 istilah medis mengenai sistem kardiovaskular. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja membahas materi. Oke Kak Lira, aku mau nanya nih, sebelum darah mutar kemana-mana, pusat kendalinya itu di mana sih? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Semua perjalanan darah selalu dimulai dari jantung, yaitu organ-organ berongga yang memompa darah ke seluruh tubuh. Karena itu keseluruhan jalurnya disebut sistem kardiovaskular, yaitu sistem jantung dan pembuluh darah untuk sirkulasi darah. Nah, darah tuh pertama kali masuk ke atrium dexter atau yang disebut serambi kanan penerima darah vena, dan atrium sinister yaitu serambi kiri penerima darah yang beroksigen, yang lalu disiapkan sebelum dipompa lebih kuat. Oh, jadi serambi itu belum kerja kan? Ya betul, kerja beratnya itu ada di bilik dari atrium darah turun ke ventricle dexter, yaitu bilik kanan pemompa darah ke paru-paru, dan ventricle sinister yaitu bilik kiri pemompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ventricle kiri ini yang paling kuat karena tekanannya paling besar. Nah, terus gimana supaya darahnya nggak balik arus? Nah, ini perannya si valvula cordis atau katup jantung, yaitu struktur pencegah aliran balik darah. Lalu darah itu melewati valvula tricuspidalis, yaitu katup atrium dexter, serta ventricle dexter, dan valvula pulmonalis, yaitu katup arteri ke pulmonalis. Setelah itu, dari paru, darah masuk lewat valvula mitralis, yaitu katup atrium sinister, serta ventricle sinister, dan keluar melalui valvula aorta yang menuju katup, yaitu katup menuju aorta. Kalau gitu katupnya gerak sendiri atau ada yang ngatur? Nah, ini tuh diatur oleh sistem listrik jantung, yaitu denyut dimulai dari nodus sinoatrialis, yaitu pacemaker alami jantung, yang diteruskan ke nodus atrioventricularis, yaitu penghubung impuls ke ventricle, yang melewati sistem konduksi jantung, yaitu jaringan penghantar impuls ke jantung. Lalu setelah keluar jantung, darah lewat mana aja? Nah, setelah keluar dari jantung, darah tuh melalui arteri, yaitu pembuluh pembawa darah dari jantung, lalu kembali melewati vena, yaitu pembuluh menuju jantung, dan bertukar zat di kapiler, yaitu pembuluh mikroskopis tempat pertukaran. Dengan jalur utama tubuh disebut aorta, yaitu arteri terbesar. Nah, tekanan aliran ini disebut tekanan darah, yang terdiri dari sistolik, yaitu saat jantung kontraksi, dan diastolik saat jantung relaksasi. Jadi darah itu isinya apa aja sih selain warna merah? Oke, jadi bagian cairnya disebut plasma darah atau media pembawa zat terlarut. Sel terbanyaknya ada eritrosit, yaitu sel darah merah pembawa oksigen, dengan hemoglobin, yaitu protein pengikat oksigen. Adapun pertahanan tubuh oleh leukosit, yaitu sel darah putih, dan pembekuan dibantu oleh trombosit atau keping darah. Apa dampaknya kalau ada gangguan di aliran darah tersebut? Wah, itu dampaknya bisa besar sih. Misalnya ada penyempitan pembuluh darah disebut aterosklerosis, yaitu penumpukan lemak di arteri. Kemudian akan membentuk plak ateroma yang mengakibatkan munculnya iskemia, yaitu kekurangan suplai darah.
Lalu di jantung itu nanti akan menimbulkan angina pectoris, yaitu semacam nyeri dada, dan sumbatan total yang menyebabkan infark miokardium, yaitu kematian otot jantung. Lalu sumbatan itu dari mana? Sumbatan itu datangnya dari trombosit, yaitu adanya pembekuan darah di tempat asal, atau emboli, yaitu bekuan yang berpindah. Nah, keduanya ini sangat berbahaya bila menyumbat pembuluh vital. Terus kalau pompa jantungnya nggak beraturan? Oke, itu disebut aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Bisa terlalu cepat, sering disebut takikardia, atau terlalu lambat disebut bradikardia. Nah, kemampuan pompa itu diukur oleh curah jantung atau volume darah per menit. Jika menurun disebut gagal jantung atau ketidakmampuan jantung memenuhi kebutuhan tubuh. Oke, terakhir, darah tuh punya jalur tetap ya? Iya benar, ada sirkulasi pulmonal, yaitu jantung serta paru, dan sirkulasi sistemik, yaitu jantung menuju tubuh. Adapun pembuluh yang dilapisi endotelium, yaitu lapisan terdalam pembuluh. Lalu ada diameternya, itu diatur oleh fase dilatasi, yaitu pelebaran, dan vasokonstriksi, yaitu penyempitan. Kemudian, aktivitas jantung itu dapat dinilai dari EKG, yaitu alat perekam listrik jantung. Adapun ekokardiografi, yaitu alat USG jantung, dan angiografi, yaitu alat untuk pengecekan pembuluh darah. Selanjutnya, adapun gangguan jantung, misalnya gangguan tekanan meliputi hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, dan hipotensi, yaitu tekanan darah rendah. Nah, adapun pencegahan bekuan memakai antikoagulan, yaitu penghambat koagulasi, dan pendekatan kardioprotektif, yaitu upaya untuk melindungi fungsi jantung. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem kardiovaskular ini. Wah, lengkap banget ya penyampaian materinya, dari mengenai kerja jantung sampai ke gangguannya. Mungkin segitu saja untuk episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lira sebagai narasumber kita hari ini. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga menambah pengetahuan baru bagi yang mendengarkan. Baiklah, mari kita tutup podcast hari ini. Saya selaku host Citra Aulia Faradita dan Saya Lira. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.